teman-teman, selamat pagi. Hari ini kita mau biar, sebelum kita biar, kita doa dulu yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus Kristus, syukur dan terima kasih karena Engkau telah mempertemukan kami dengan teman-teman sehingga kami bahagia. Tolonglah kami agar dapat menyenangkan mereka, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapakku datang padamu, nyanyikan ucapan syukur atas kasih anugerahmu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut Dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai seorang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman, setelah ini akan ada cerita seru loh. Yuk kita dengarkan sama-sama. Halo, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dalam acara Bina Iman Anak Paroki Santo Bonaventura Pulau Mas. Saya, Kak Indri, pendamping Bina Iman Anak dari wilayah 1. Hari ini kita mendengarkan cerita Yesus dari Injil Matius. Yesus sedang bercerita tentang menyambut. Oke, sekarang siapa yang tahu benda ini? Nah, benda itu adalah keset atau doormat. Itu biasanya ditaruh di depan pintu sebelum orang masuk ke dalam rumah. Nah, adanya keset itu di depan pintu adalah tanda bahwa orang yang ada di dalam, sang tuan rumah, sudah siap untuk menyambut tamu, siapapun yang akan datang. Nah, coba kita bayangkan seandainya Romo Sony bilang ke orang tua kita bahwa nanti malam Romo Sony mau datang ke rumah. Atau Romo yakin bilang sama papi mami kalau minggu depan Romo yakin mau ke rumah. Nah, pasti semua mempersiapkan rumahnya dengan baik ya.
ada yang nyapu, ada yang ngepel, bersih-bersihin semua yang ada di rumah, supaya nanti kalau Romo Sony atau Romo Yakin datang melihat rumahnya bersih, bukan begitu? Nah, tulisan welcome atau selamat datang itu pertama-tama adalah tanda bahwa tuan rumah siap menyambut tamu yang akan datang. Jadi, keset itu tulisannya welcome, selamat datang, bukan goodbye atau selamat jalan. Masa orang baru mau masuk pintu, tulisannya goodbye, nggak jadi masuk deh jadinya. Selain menjadi tanda bahwa tuan rumah sudah siap menyambut tamu, keset yang diletakkan di depan pintu, fungsi utamanya adalah untuk membersihkan. Jadi orang yang mau masuk ke dalam rumah dibersihin dulu kakinya, sepatunya dicopot, sendalnya dicopot, kakinya dibersihkan di keset, jadi masuk ke rumah bersih. Nah, kita punya pengalaman nih selama masa pandemi ini, kemana-mana sekarang kita harus ekstra hati-hati. Sekolah tutup, belajarnya dari rumah. Kalau mau ke kantor, kalau mau ke mall, kalau mau ke rumah-rumah lain, biasanya kita disuruh untuk cuci tangan, atau kita disuruh pakai masker, atau ruangannya disemprot sama disinfektan. Fungsinya tidak lain adalah supaya yang kotor-kotor hilang, yang jorok-jorok itu ditinggalkan. Virus-virusnya nggak ikut masuk ke dalam rumah, ke dalam kantor, ke dalam mall. Yang masuk hanya yang baik-baik saja. Dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, Tuhan Yesus mau menyambut setiap orang yang mau datang kepadanya. Gereja juga mencontoh teladan Yesus, mau menyambut setiap orang. Orang tua, orang muda, laki-laki, perempuan, rambutnya lurus, rambutnya keriting, kulitnya terang, kulitnya gelap, uangnya banyak, uangnya sedikit, semua boleh masuk ke gereja. Beberapa dari kalian yang menonton video ini mungkin pernah bertugas menjadi penerima tamu di gereja. Biasanya kalau penerima tamu, tugas penata umat itu hadir 1 jam atau 40 menit, 30 menit sebelum misa dimulai. Nah, bajunya rapi, pakai seragam, menerima orang, menyambut yang datang, tersenyum, membagikan warta paroki. Nah, di dalam gereja ketika mau masuk, tidak ada penata umat yang tanya, "Hei, kamu naik mobil apa?" Atau, "Hei, kamu yang jalan kaki, masuknya lewat pintu sana." Semuanya disambut. Nah, kalau kita jadi orang yang disambut, kita tentu merasa gembira. Kehadiran kita diterima. Bagaimana kita memaknai Injil hari ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Kita juga mau diajak untuk belajar menerima sesama apa adanya. Mau temannya tinggi, temannya pendek, badannya kurus, badannya gemuk, matanya besar, matanya kecil, kita mau berteman dengan semuanya. Nah, kita pagi hari ini diajak untuk terbuka dan menerima orang lain. Nanti kalau corona sudah selesai, kita mau berteman dengan siapa saja, mau main dengan siapa saja. Karena dengan menerima dan menyambut orang lain, kita menerima dan menyambut Yesus sendiri. Hari Minggu ini kita belajar bahwa dengan menyambut orang lain, dengan menerima orang lain, kita menyambut dan menerima Yesus sendiri. Selamat hari Minggu adik-adik semuanya. Tuhan memberkati. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, bantulah kami supaya selalu ingat untuk menerima orang-orang yang membutuhkan datang ke rumah kami atau gereja. Itu artinya kami menyambut Tuhan.
demi Kristus mengantar kami, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Kudus, seperti pada permulaan sekarang sampai selamanya. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Kudus. Hai teman-teman, hari ini kita sudah berdoa, bernyanyi, mendengarkan sabda Tuhan, dan cerita menarik. Sampai jumpa di Via Pulau Mas online minggu depan dengan cerita menarik lainnya. Tuhan sudah berkati kita semua. Bye-bye.